Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tata cara penamaan senyawa eter. Tata nama senyawa eter. Yang pertama harus kita ketahui adalah gugus fungsi dari senyawa eter. Yang mana gugus fungsinya adalah R, O, dan R aksen. Di mana terdapat dua gugus alkil yang saling mengikat atom O pada kedua sisinya. Kemudian nama gugus alkana dan alkoksi. Nama gugus alkana itu diakhiri dengan kata ana, sedangkan alkoksi diakhiri dengan kata oksi. Selanjutnya, pemberian nama secara UPEC. Pemberian nama secara UPEC dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan gugus alkoksi dan gugus alkana terlebih dahulu. Yang mana alkoksi merupakan gugus alkil yang memiliki atom C paling pendek, sedangkan gugus alkana merupakan gugus alkil yang memiliki atom C yang paling panjang. Kedua, alkil yang terikat pada gugus alkana dijadikan sebagai cabang. Nah, pada contoh ini terdapat OH, ini menjadi cabang dari gugus alkana. Kemudian tiga, pemberian nomor pada gugus alkana. Pemberian nomor pada gugus alkana ini dapat dilakukan dari gugus yang paling mendekati dengan cabang. Nah, di sini yang paling dekat dengan cabang adalah OH, maka diberi nama dari kanan ke kiri. Selanjutnya, nama cabang alkil yang sama diberi awalan di, tri, dan tetra. Kemudian, nama cabang alkil yang berbeda itu diurutkan berdasarkan dengan abjad. Karena di sini hanya terdapat satu cabang, maka diurutkan berdasarkan abjad. Pada gugus alkoksi, ini hanya terdapat dua atom C, maka ini disebut dengan etoksi. Dan pada gugus alkana terdapat satu cabang OH dan 5 atom C, maka ini diberi nama pentanol. Maka dapatkanlah nama dari senyawa ini adalah 5-etoksi 2-pentanol. Selanjutnya, tata nama secara trivial atau alkil-alkil eter. Pemberian nama berdasarkan trivial hanya berlaku untuk gugus eter yang sederhana. Pemberian nama trivial itu dilakukan dengan penamaan alkil yang pertama, diikuti dengan nama alkil yang kedua, dan diakhiri dengan kata eter. Nah, seperti contoh, di sini terdapat dua senyawa alkil etil. Nah, maka diberi nama dietil dan diakhiri dengan kata eter, maka nama senyawa ini adalah dietil eter. Nah, pada contoh selanjutnya ini terdapat satu etil dan satu isopropil, diurutkan berdasarkan abjad, maka didapatkanlah nama dari senyawa ini adalah etil isopropil eter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi sintesis eter Williamson. Nah, sintesis eter Williamson adalah sintesis yang melibatkan perpindahan nukleofilik ion halida atau good living group lainnya oleh ion alkoksida. Nama reaksi ini diciptakan setelah Alexander William Williamson mengembangkannya pada tahun 1950. Sintesis ini adalah reaksi yang menggunakan alkohol terdeprotonasi dan organohalida untuk membentuk eter. Sintesis Williamson eter biasanya terjadi sebagai reaksi SN2 dari alkil halida primer dengan ion alkoksida. Struktur eter dibuktikan berkat reaksi kimia ini. Nah, jalur SN2 ini diperlukan untuk sintesis reaksi ini hanya berguna jika alkil halida bersifat primer atau sekunder, di mana alkil halida primer adalah alkil halida yang atom C-nya hanya mengikat satu atom lain, dan alkil halida sekunder adalah alkil halida yang dimana atom C-nya mengikat dua atom lain. Nah, eter yang dihasilkan dengan cara ini memiliki lebih banyak atom karbon dibandingkan bahan awalnya, sehingga memiliki struktur yang lebih kompleks. Nah, untuk bahan dasarnya sendiri, yang pertama itu adalah sebuah alkohol aromatis atau alifatis, yang kedua adalah basa kuat. Nah, contoh basa kuatnya ini biasanya digunakan seperti NaH atau KH, dan yang ketiga adalah alkil halida primer atau sekunder dengan alkil halidanya itu adalah Cl, Br, dan I. Nah, prinsip reaksinya ini adalah yang pertama, minim halangan sterik. Yang kedua adalah nukleofil berukuran lebih besar dari elektrofil, dan yang ketiga adalah elektrofil tidak boleh bersifat aromatis. Nah, untuk mekanisme sintesis eter Williamson, kita lihat pada contoh yang ada yaitu fenol.
Nah, ikatan OH akan terputus sehingga O akan memiliki kelebihan elektron sehingga O bersifat negatif. Nah, karena O bersifat negatif, O akan menyerang ikatan Br sehingga Br akan terikat kepada O sehingga terbentuklah eter. Reaksi pada eter. Salah satu reaksi pada senyawa eter adalah reaksi substitusi senyawa eter, atau lebih tepat disebut dengan reaksi pembelahan senyawa eter. Senyawa eter mengalami substitusi bila dipanaskan dengan hidrogen bromida ataupun hidrogen iodida, yang akan menghasilkan alkil bromida ataupun alkil iodida dan alkohol. Akan tetapi, jika dalam reaksi itu hidrogen bromida ataupun hidrogen iodidanya dibuat berlebih, maka alkohol akan bereaksi lebih lanjut dengan hidrogen tersebut dan akan menghasilkan alkil bromida dan juga alkil iodida yang lain. Sehingga dapat disimpulkan, apabila senyawa eter direaksikan dengan hidrogen halida secara berlebih, akan menghasilkan dua buah alkil halida dan juga H2O atau air. Untuk mekanisme reaksinya, reaksi yang pertama adalah senyawa eter mengalami protonasi dengan cara bereaksi dengan hidrogen bromida ataupun hidrogen iodida. Hasilnya adalah suatu eter yang telah terprotonkan. Fungsi dari protonasi ini adalah agar bisa menghasilkan gugus pergi yang baik, yaitu berupa alkohol. Setelah eter terprotonkan, ion halida, sisa dari asam halida yang direaksikan tadi, kemudian mensubstitusi salah satu alkil dari eter dan melepaskan senyawa alkohol. Reaksi ini berjalan dengan mekanisme substitusi nukleofilik dimolekular atau SN2. Reaksi ini berjalan secara serempak, jadi penyerangan disertai dengan pelepasan. Hasilnya adalah alkil halida dan juga alkohol. Kemudian, alkohol yang dihasilkan itu akan bereaksi dengan hidrogen bromida ataupun hidrogen iodida. Hasilnya itu akan membentuk alkil halida yang lain dan juga H2O. Reaksi alkohol dengan hidrogen halida itu bisa berjalan berdasarkan SN2 maupun secara SN1, tergantung dari struktur alkoholnya. Apakah alkoholnya itu primer, sekunder, maupun tersier. Jadi, inilah reaksi atau mekanisme reaksi substitusi eter atau reaksi pembelahan senyawa eter. Kalau kita perhatikan, terdapat beberapa tahap dalam mekanisme reaksi pembelahan eter tersebut. Adapun mekanisme reaksinya yaitu langkah pertamanya yaitu protonasi senyawa eter dengan hidrogen halida. Tujuannya itu untuk membentuk gugus pergi yang baik yaitu berupa alkohol atau ROH. Alkohol merupakan basa yang lemah dan juga gugus pergi yang baik. Pada tahap kedua itu reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Dan pada tahap yang ketiga adalah pengubahan alkohol menjadi alkil halida. Senyawa eter akan mengalami reaksi substitusi bila dipanaskan dengan HBr atau HI menghasilkan alkil bromida atau alkil iodida dan alkohol. Pada kondisi ini, alkohol akan bereaksi lebih lanjut dengan HI atau HBr menghasilkan alkil bromida atau alkil iodida. Mekanismenya, senyawa eter mengalami protonasi dengan cara bereaksi dengan hidrogen iodida. Hasilnya suatu eter yang terprotonkan. Fungsi protonasi eter agar menghasilkan gugus pergi yang baik, yaitu alkohol. Setelah terprotonkan, ion halida hasil asam alida yang direaksikan tadi mensubstitusi salah satu alkil dari eter dan melepaskan senyawa alkohol. Hasilnya alkil halida dan alkohol. Alkohol yang dihasilkan akan bereaksi lebih lanjut dengan hidrogen iodida dan membentuk alkil halida dan juga H2O. Audio Jungle.